Kita akan melanjutkan simulasi program Accurate dan sekarang kita akan masuk ke dalam simulasi modul penjualan. Pada modul penjualan, seperti yang tampil di sini, ini ya, dengan icon keranjang ini, modul sales itu terdiri dari beberapa menu, yaitu sales quotation, di mana di menu ini kita akan input penawaran penjualan kepada customer, dan kemudian ada menu sales order, di mana kita akan input pesanan dari customer, delivery order untuk input barang yang akan kita kirimkan kepada customer, sales down payment apabila ada uang muka dari customer, kemudian di sales invoice adalah pengakuan piutang ya. Sales receipt adalah menu untuk mencatat penerimaan pelunasan dari customer, dan jika ada retur kita inputnya di sales return. Oke, untuk simulasi yang pertama kita langsung saja. Tanggal 5 kita diminta untuk lakukan update input nomor faktur pajak ya yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi kita ke menu setting, ke text numbering. Setting, text numbering. Kita bisa copy paste dari soalnya. Ya, ini juga sama, tinggal pembedanya yang dari nomor sequence 400 ke 500. Kalau ini sudah, kita bisa klik save. Simulasi yang kedua adalah perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV berkeabadi dengan rincian barang-barang sebagai berikut dengan quantity dan harga per piecesnya. Dan jika kita akan input penawaran penjualan, kita buka menu sales quotation. Sales quotation. Dipesan oleh berkeabadi, input customer-nya, kemudian tanggalnya tanggal 6 Januari 2019, itemnya kita tarik dari aplikasi kursi bar, jumlahnya 20, default sales price-nya sudah otomatis ya, dan klik next. Barang yang kedua adalah kursi kerja, juga quantity-nya 20, 275.000 default sales price-nya, dan kursi santai juga 20. Oke, jadi kita periksa lagi kursi bar, kursi kerja, kursi santai masing-masing 20 ya. Oke, jika sudah dipastikan nama customer-nya betul, tanggal transaksi, dan item yang ditarik serta kuantitasnya masing-masing, maka kita akan save transaksinya ya. Pada transaksi ini belum ada journal entry ya yang terbentuk. Ini penawaran yang kita kirimkan atau kita tawarkan kepada si customer. Kemudian tanggal 7 Januari ternyata ada respons dari CV berkeabadi atas quotation ini yang sebelumnya tanggal 6, maka mereka melakukan pesanan penjualan ya, order. Jadi jika mereka akan order ke perusahaan kita, pesanan penjualan mereka itu kita akan input ke menu sales order. Nah, di sini pesanan CV berkeabadi itu disertai dengan uang muka sebesar 5 juta, termasuk pajak ya, 5 juta ini termasuk pajak. Dan pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Oke, jadi ini adalah case di mana pesanan penjualan berdasarkan quotation atau penawaran penjualan dan kemudian disertai dengan uang muka. Kita ke menu sales order ya. Berkeabadi, tanggal transaksi tanggal 7.
kemudian get from, quotation, karena based on quotation. Ini datanya semua, ya. Ini. Oke, jadi pesanan penjualan yang berdasarkan quotation, yang didasarkan atas quotation, kita gunakan fasilitas get from, tarik datanya dari data quotation ya. Kemudian setelah ini selesai, dia bilang bahwa pesanan penjualan disertai uang muka. Jika ada uang muka yang disertai dalam pesanan penjualan, kita proses lebih lanjut ya, klik proses dan klik down payment. Kemudian di bagian uang muka, input sebesar jumlah yang diketahui di soal 5 juta, tanggal transaksi, jangan lupa ini penting, tanggal 7 Januari 2019, dan di sini pastikan teksnya sudah kena pajak ya, total juga sudah termasuk pajak. Jadi pada menu sales down payment ini kita memberikan semacam notifikasi ke sistem bahwa perusahaan atau customer kita Berkeabadi itu punya uang muka ke kita sebesar 5 juta ya. Dan kemudian ini belum memotong uang di perusahaan sebanyak menambah uang di perusahaan sebanyak 5 juta. Jadi untuk penambahan 5 juta ini ke rekening Bank Mandiri perusahaan, kita lakukan proses penerimaan uangnya ya. Kita klik proses payment. Kemudian Bank Mandiri, IDR, payment methodnya transfer, tanggal transaksi tanggal 7, dan kemudian klik calculate payment amount dan klik save. Oke. Selanjutnya kita ke tanggal 8 Januari 2019. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkeabadi atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi kalau kirim barang, kita ke menu delivery order. Berkeabadi, tanggal transaksi tanggal 8, pengiriman menggunakan mobil box. Karena pengiriman barang ini berdasarkan order, maka kita tarik ya, gunakan fasilitas get from order. Ini semua barangnya ya yang kita akan kirim, dan pastikan semua dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita make sure ya, masuk ke detail dari setiap barang. Kursi bar yang pertama, nah ini gudangnya rubah ke gudang depan dan akan mengurangi stok ya di gudang depan. Jadi gudangnya ini dipilih depan. Oke. Kalau sudah, kita klik save and close. Baik, untuk transaksi yang tanggal 8 ini kita ulang lagi ya, kesalahan teknis tadi. Kita akan kirim ke CV Berkeabadi. Tanggal transaksi tanggal 8 2019 menggunakan mobil pickup, mobil box ya, based on order. Jadi kita gunakan fasilitas get from order. Ini semua barangnya, kita pastikan semua ini kita keluarkan dari gudang depan. Kursi kerja demikian.
ya, seperti ini, dan kemudian kita klik save ya. Oke. Selanjutnya tanggal 9 Januari perusahaan melakukan penagihan. Jadi kita kirim invoice ya, tagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman barang tanggal 8 based on pengiriman barang. Jadi sekarang kita buat tagihan. Di tagihan ini sekaligus pengakuan piutang dan pendapatan ya. Berkah Abadi tanggal 9 Januari 2019, get from delivery, ini semua. Oke, nanti dia otomatis mengikuti DP-nya ya, dari apa yang sudah di-attach saat dia order, kan dia pernah DP 5 juta ya, jadi ini otomatis muncul. Oke. Kalau sudah, invoice-nya sudah dibuat, kita klik save. Nah, ini transaksi yang barusan itu kita bisa lihat ya journal entry-nya. Ketika buka lagi transaksi tersebut, kita ke menu others dan lihat journal detail untuk pengakuan pendapatan ya dan piutang di sini. Nah, ini ada uang muka penjualan ya, yang karena ada order disertai uang muka setelah, dan juga catatan atas PPN. Kemudian kita ke tanggal 10, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut: meja kerja 15, unit price 450, dan atas produk ini dikenakan biaya angkut 100.000. Nah, kita charge-nya biaya angkut 100.000 ini kita akan alokasikan ke pendapatan lain-lain. Dan barang ini akan kita keluarkan dari gudang depan. Pembayaran ini langsung diterima dan pelanggan umum ini transfer ke Bank Mandiri IDR. Nah, sekarang penjualan tunai kepada pelanggan umum kita langsung catat di sales invoice ya, kemudian langsung melakukan proses penerimaan uang. Sales invoice, nomornya pelanggan umum, tanggal transaksi tanggal 10 Januari 2019. Nih, barang yang akan dijual adalah meja kerja. Meja kerja sebanyak 15. Barang dikeluarkan dari gudang depan ya. Next. Oke. Nah, barang ini akan langsung dibayar, jadi kita akan proses penerimaan uangnya. Kita klik proses payment. Bank Mandiri IDR tanggal 10, payment methodnya transfer, calculate payment amount. Oke, kemudian kita klik save. Oke, by the way, tadi ada biaya angkut ya sebesar 100.000. Jadi kalau kita misalnya lupa, seperti case tadi lupa untuk isi, padahal ini ada yang penting ya untuk dialokasikan, kita bisa buka kembali ya. Misalnya kita klik nih, sales invoice-nya. Nah, ini karena sudah paid, jadi caranya adalah kita tidak bisa buka invoice-nya, kita harus hapus dulu yang payment-nya. Sales payment atas transaksi tadi. Ini kita batalkan dulu, kita hapus dulu. Kemudian di sales invoice
kita edit ya. Di sini ya, icon RP, kita tampung ke pendapatan lain-lain. Nah, di sini alokasikan 100.000. Ini biaya angkut yang di charge ke customer 100.000 ya. Baru kita lakukan proses kembali payment. Dan dari IDR, tanggal transaksi tanggal 10, transfer, calculate payment amount, dan kita save transaksinya. Oke, kemudian di tanggal 11 Januari 2019, di sini ada penerimaan penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang, ada meja bundar dan meja persegi, dan kemudian atas penjualan ini pelanggan telah melakukan pembayaran ke kita ya, sebagai perusahaan yang menjual. Jadi kita posisinya kan penjual. Nah, mereka transfer ke Bank Mandiri, tetapi barang ini kita baru kirim besoknya nanti, tanggal 12 Januari. Ya, jadi di tanggal 11 Januari intinya ini kita lakukan penjualan ke CV Utama Jaya, kita sudah kirim invoice-nya dan mereka sudah langsung bayar. Tapi kita nanti kirim barangnya besok. Jadi kita gunakan fasilitas fitur penjualan faktur di muka mendahului pengiriman supaya waktu kita kirim barang, kita bisa tarik data invoice yang sudah dibayarkan tersebut. Tapi sebelumnya mari kita cek dulu di pengaturan apakah fitur ini sudah diaktifkan. Caranya kita ke setting, pilih preferences, kemudian ke features, di bagian sales features ya, di situ ada invoice prior delivery. Nah, ini dicentang dan kemudian klik save. Oke, selanjutnya kemudian kita input ya, transaksi penjualan, kita ke menu sales invoice. Ini tidak harus selalu dikecilkan ya, sebab saya punya untuk fasilitas recording itu ada di sebelah sini, jadi kena ini harusnya bisa ke sebelah ya. Sales invoice, pelanggannya Utama Jaya, tanggal transaksi tanggal 11 Januari, item barang yang dijual, meja bundar, ya, barang. Nah, ini diabaikan dulu ya, untuk gudangnya. Di sini tidak ada keterangan mau dikeluarkan dari gudang mana. Jadi waktu kita input meja bundar, kita hanya konsentrasi untuk isi kuantitinya 10 sesuai soal. Gudangnya itu diabaikan karena tidak ada keterangan, jadi biarkan dia default seperti ini. Oke, kemudian meja persegi, juga 10. Ya. Oke. Nah, di bagian additional info, kita jangan lupa klik yes preceding delivery. Ini untuk memberi notifikasi nanti waktu kita kirim barang, kita tinggal tarik datanya ya. Tinggal reverse invoice-nya. Nah, setelah kita buat invoice, kita lanjutkan dengan proses penerimaan pembayaran dari Utama Jaya.
Jadi mereka langsung bayar nih. Lewat Mandiri, HDR, payment methodnya transfer, bayarnya tanggal 11 ya. Oke, calculate payment amount, dicentang dan kemudian save transaksinya. Setelah itu kemudian tanggal 12 kita akan kirim barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari ke CV Utama Jaya ya. Kirim barang di menu delivery order. Sales delivery order. Kirim ke Utama Jaya. Tanggal transaksi tanggal 12 Januari 2019. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Nah, kita tinggal tarik datanya, reverse invoice ya. Dan memastikan barang itu dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita klik detail dari barang dan kemudian kita klik gudang depan. Next, begitu juga dengan meja persegi. Oke. Pertanyaannya di sini, berapakah sisa pieces stok meja bundar setelah adanya transaksi ini? Jadi kita kalau melihat stok barang itu ada di menu inventory, pilihnya item, dan kemudian pilih ini. Ini meja bundar ya. Meja bundar itu ada 130 ya stoknya. Oke. Kita ke tanggal 13 Januari. Perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9. Jadi ada komplain ya bahwa satu kursi bar itu dikembalikan karena barangnya cacat. Jadi kita akan masukkan barang retur tersebut ke gudang depan. Jika ada retur, maka kita inputnya di menu sales return. Berkah Abadi, tanggal transaksi tanggal 13 Januari. Nih, kita ambilnya dari yang tanggal 9 ya, kan dia ada dua invoice. Tapi barang yang diretur itu berdasarkan invoice yang nomor ini, yang tanggal 9. Kita tarik yang tanggal 9, get from, kursi bar ya barangnya, jadi yang dicentang hanya kursi bar, klik next. Dan kita update bahwa yang diretur itu bukan 20 ya, tapi cuma 1. Dan dimasukkan ke gudang depan ini, gudang depan. Next. Kalau sudah, kita klik save. Oke. Baik, untuk sales bagian 1, sales part 1 sudah selesai, nanti kita lanjut ke sales part 2.